Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otomotif maupun teman-teman online ya. Jumpa lagi di channel Bang Brewok. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat proses pengerjaan mobil ya, yakni mobil Toyota Hilux tahun 2020. Dimana mobil ini yang kita aplikasikan jempol kemarin ya. Jadi buat teman-teman yang pengen melihat proses pendembulan mobil ini, linknya sudah saya sematkan di deskripsi ya. Karena di video ini saya akan lebih membahas mengenai cara pengamplasan epoksinya ya. Bagaimana cara pengamplasannya serta apa saja alat yang digunakan ya sahabat, agar hasilnya itu bisa lebih mudah dan maksimal. Bagaimana keseruannya? Mari simak video ini sampai selesai ya, agar teman-teman bisa mengetahui hasil dari amplasan epoksinya kita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, serta share apabila video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Oke, dalam pengamplasan epoksi pada mobil ini saya menggunakan 3 alat bantu ya. Alat yang digunakan pertama blok karet, kemudian menggunakan amplas 400 pertama untuk yang epoksi yang kasar-kasar ya, yang masih kasar gridnya seperti ini. Betul nggak? Kedua memakai amplas 800 untuk menghaluskan ya. Yang kayak gini. Buat teman-teman kalau pengen halus lagi bisa memakai amplas 1000 ya. Tapi 800 ini aja sudah cukup maksimal. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk pengamplasan pertama kita langsung saja menggunakan amplas grid 400 ya sahabat. Sebenarnya bisa juga menggunakan amplas grid 360 terlebih dahulu ya. Akan tetapi karena mobil ini warnanya dark grey metalik atau yang sering disebut itu abu-abu monyet ya, dan pengerjaannya cuma satu panel, jadi pada tahap pengamplasan awal saya menggunakan amplas grid 400 ya, untuk menghindari resiko terjadinya baret-baret dalam. Karena warna ini apabila ada baret sedikit saja pasti akan nampak kelihatan ya sahabat, dan rawan sekali terjadi kendala saat pengaplikasiannya. Dan untuk awal pengamplasannya sendiri saya memakai alat bantu ya. Alat bantu berupa blok karet. Kenapa harus blok karet? Agar kita lebih mudah saat pengamplasannya ya sahabat, serta lebih cepat untuk mendapatkan tekstur yang lebih rata. Dan yang lebih penting lagi, dengan menggunakan alat bantu blok karet itu kita bisa meminimalisir untuk tidak merubah nut ya, atau merusak nut ya saat pengamplasannya. Karena apabila nut itu terkikis atau rusak sedikit saja pasti akan kelihatan ya, dan dipastikan kita akan mengulangnya lagi dalam pembuatan nutnya. Cara pengamplasannya bisa seperti yang saya lakukan ini ya sahabat. Kita amplas ke semua area epoksinya, kita habiskan pada debu-debu epoksinya ya. Ini bertujuan agar nantinya tidak ada penyisaan tekstur kasar ya pada epoksinya itu sendiri. Jadi sewaktu kita cat nanti permukaannya bisa halus, tidak ada tekstur kasar dan berpori ya pada epoksinya.
Baiklah teman-teman, untuk tahap yang terakhir dalam pengamplasan epoksi ini kita bisa tutup menggunakan amplas grade 800 ya. Akan tetapi kalau teman-teman ingin hasil epoksinya itu lebih halus, bisa menggunakan amplas grade 1000 ya. Untuk pengamplasan grade 800 di sini saya tidak menggunakan blok karet lagi ya sahabat, melainkan menggunakan tangan langsung karena kita sekalian mengamplas ke seluruh media panelnya ya, agar panel itu permukaannya bisa halus dan bersih serta tidak ada kelihatan goresan amplas ya, terutama di pinggir-pinggir epoksinya ya. Jangan sampai ada sisa-sisa debu dari epoksinya itu sendiri ya, karena kalau ada yang masih ketinggalan ataupun kelewatan ya, baret maupun debu-debu epoksinya bisa berakibat fatal ya sahabat saat pengecatannya nanti, terutama pada warna-warna candy maupun warna-warna metalik ya sahabat. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai pada tahap pengamplasan epoksinya ya. Setelah ini kita bisa masuk ke tahap pengecatannya. Dan inilah hasilnya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Tekstur epoksinya sudah halus, bersih, serta natnya aman ya, atau tidak rusak saat pengamplasannya tadi. Dengan hanya menggunakan 3 alat bantu saja, kita bisa memaksimalkan pekerjaannya itu jadi lebih cepat dan mudah ya sahabat. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bisa membantu ya dan bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.